Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Dr. Mintarsih Alatif dihilangkan sahamnya di Bluebird Taxi yang merupakan induk dari PT Bluebird Tbk, tapi ia terus melawan, walau menghadapi gugatan sesat 140 miliar rupiah. Perlawanannya ini pun menyebabkan saham Bluebird anjlok. Saham Bluebird terus mengalami kehancuran. Berita negara mengatakan bukan pengalihan, tapi mereka memasukkan berita negara. Terus berikutnya, masa membuat daftar pemegang saham hanya dari beberapa pemegang saham. Dan dari beberapa pemegang saham akhirnya sah dijadikan susunan pemegang saham resmi. Kalau begitu kan semua orang bisa mengambil saham siapa saja. Dan terakhir, tiga-tiganya tadi siasat pertamanya mundur sebagai pengurus dijadikan pemegang sahamnya hilang, berita negara dipalsukan, daftar pemegang saham dijadikan susunan pemegang saham, akhirnya dibuatkan RUPS. RUPS hanya dengan hak suara 28%, tapi disahkan walaupun isinya juga kan tidak sah, kan kita tidak boleh bahwa walaupun bertentangan tidak sah secara hukum, tapi hanya dengan RUPS bisa dijadikan. Jadi contohnya, berita negara mengatakan ini bukan dialihkan, mereka bilang dialihkan. Kok bisa hanya dengan RUPS disahkan? Misalnya, seorang Purnomo sebagai direktur menggugat saya sebagai sesama direktur. Kemudian menggugat itu PT Bluebird Taxi. Tapi PT Bluebird Taxi tidak memberikan izin pada Purnomo dan tidak menyetujui Purnomo melakukan gugatan terhadap saya. Tapi kok bisa berjalan? Kok bisa terus dianggap sah? Kan aneh juga. Itu kan sering disebut sebagai peradilan sesat. Tapi kenapa bisa berjalan mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta sampai pada Pengadilan Tinggi, sampai pada Mahkamah Agung? Kok bisa sampai sehebat itu ya Purnomonya?